Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan membahas mudahnya menyusun dupak. Langkah yang harus kita persiapkan adalah yang pertama membuka form dupak, kemudian menyiapkan lembar PAK terakhir, dan selanjutnya adalah SKP. Di daftar usul penetapan angka kredit kita isikan instansinya, kemudian masa penilaiannya, nama kita isikan, NIP, NUPTK, nomor seri kartu pegawai, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya, pangkat, golongan uang, TMT, jabatan kita isikan, masa kerja golongan, pemilihan yang baru, jenis guru, dan unit kerja. Setelah data ini kita isikan, kita menuju ke form dupaknya. Di form dupak ini ada instansi pengusul dan ada tim penilai. Untuk instansi pengusul ada kolom lama, baru, dan jumlah. Untuk tim penilai juga ada kolom lama, kolom baru, dan kolom jumlah. Nah, yang kita isi adalah di instansi pengusul, sedangkan di tim penilai ini akan dinilai oleh tim penilai angka kredit dari kabupaten yang ditunjuk atau yang di SK-kan dengan SK Bupati. Untuk kolom lama ini nilainya kita berpedoman pada PAK kita yang terakhir. Maka kita buka PAK kita yang terakhir. Di unsur pendidikan ada nilai angka kreditnya 100, maka kita pindahkan di unsur pendidikan 100. Selanjutnya kita lihat lagi di unsur pembelajaran ada 220,094. Kemudian kita lihat di unsur pembelajaran, kita pindahkan 220,094. Selanjutnya di melaksanakan pengembangan diri, nilainya angka kreditnya 48. Melaksanakan pengembangan diri, kita isikan nilainya 48. Kemudian selanjutnya melaksanakan publikasi ilmiah, nilainya 20. Melaksanakan publikasi ilmiah, nilainya 20. Kemudian selanjutnya total jumlah unsur utama adalah 388,094. Jumlah unsur utama 388,094, artinya sudah sesuai dengan PAK kita terakhir. Kemudian kita lanjutkan untuk unsur penunjang, nilai kreditnya 19,680. Ini kita pindahkan juga kemari, unsur penunjang 19,680. Sehingga jumlah unsur utama dan unsur penunjang menjadi 407,774. Berarti sudah sesuai dengan PAK terakhir kita 407,774. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mengisi kolom baru. Nah, untuk kolom baru ini kita berpedoman pada SKP kita di lembar penilaian. Di SKP kita ini di halaman 2, karena periode SKP dengan periode dupak ini sama, berarti tinggal kita pindahkan saja. Kita ambil nilai di kolom realisasi dari SKP kita. Yang pertama di unsur pembelajaran 37,188. Nah, ini kita pindahkan ke dupak. Di kolom baru di unsur pembelajaran. Nah, di unsur pembelajaran ini 37,188. Selanjutnya ada menjadi wali kelas
1,859. Menjadi wali kelas 1,859. Kemudian melaksanakan pengembangan diri mengikuti diklat fungsional, nilainya 6 angka kredit dari 5 sertifikat. Artinya ada satu sertifikat yang JP-nya di atas 80 jam. Maka kita pindahkan ke Dupak. Ada 4 sertifikat pengembangan diri yang lamanya antara 30 sampai 80 jam. Maka angka kreditnya adalah 4. Dan ada satu sertifikat yang lamanya antara 81 sampai 180 jam. Nilai kreditnya 2. Nah, kita ketikkan 2. Ya, totalnya 4 tambah 2, 6. Sama dengan di SKP, yaitu 6 angka kredit. Kemudian selanjutnya, mengikuti kegiatan kolektif guru. Nilai kreditnya adalah 0,6. Maka kita pindahkan ke kolom Dupak. Mengikuti kegiatan kolektif guru, lokakarya ini 0,6. Selanjutnya, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nilai kreditnya 4. Membuat karya tulis 4. Kita pindahkan kemari. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nilai kreditnya adalah 0,080. Nah, ini kita pindahkan ke Dupak sebagai pengawas ujian, penilaian, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah 0,080. Nah, kita lihat lagi di SKP-nya. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif 0,750. Nah, kita pindahkan kembali. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif 0,750. Sehingga angka kredit unsur utama dan unsur penunjang di kolom baru adalah 50,477 dan di SKP-nya juga 50,477. Harus dipastikan bahwa nilai angka kredit realisasi di SKP harus sama jumlahnya dengan jumlah angka kredit yang di Dupak di kolom baru. Sehingga total angka kredit yang kita usulkan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 438251. Setelah semua nilai angka kredit sudah kita isikan di format Dupak, maka langkah selanjutnya adalah membuat surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu yang bertanda tangan di bawah ini. Kita isikan ini nama kepala sekolahnya, kemudian menyatakan bahwa nama guru yang bersangkutan, kemudian di uraian melaksanakan proses pembelajaran isi tahun 2019, angka kreditnya 37,188 sesuai dengan di SKP tadi 37,188. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di SKP kita, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, menjadi wali kelas. Maka kita isikan juga di sini melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, yaitu menjadi wali kelas tahun 2019. Nilainya adalah 1,859. Sesuainya 1,859. Setelah lampiran 2 kita isi, maka selanjutnya mengisi lampiran 3, yaitu surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita isikan. Yang bertanda tangan di bawah ini diisikan dengan nama kepala sekolah, menyatakan bahwa ini kita isikan guru yang bersangkutan. Kemudian kita lihat di SKP-nya, di melaksanakan pengembangan diri
ada 5 jenis kegiatan atau diklat yang harus kita uraikan di surat pernyataan. Maka kita uraikan, ini ada 5 kegiatan. Kemudian kita isikan kelima kegiatan ini, tanggal pelaksanaannya kapan, satuan hasil juga kita isikan, jumlah jam pilnya juga kita isikan. Ini ada satu yang 82 JP, ada 2 dengan nilai 2 angka kredit. Setelah kita isikan 5 kegiatan diklat, kemudian kita lihat lagi melaksanakan publikasi ilmiah. Kita lihat di SKP ini, kita juga ada melakukan kegiatan publikasinya, itu membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian dengan nilai angka kredit itu 4. Maka kita isikan judul PTK kita, yaitu membuat. Setelah kita isikan judul PTK kita periodenya kita isikan, satuannya kita isikan, jumlahnya 1 dengan angka kreditnya 4. Setelah kita isikan semua, maka ditandatangani oleh kepala sekolah. Terakhir adalah mengisi di lampiran 4 surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Nah, di sini kita isikan yang bertandatangan di bawah ini, kita isikan nama kepala sekolah, menyatakan bahwa kita isikan guru yang bersangkutan. Di kegiatan penunjang tugas guru, kita lihat di SKP-nya, yaitu ada 2 kegiatan, yaitu melaksanakan sebagai pengawas ujian dan sebagai anggota PGRI. Nah, kita isikan ke lampiran 4 ini. Nah, ada 2 nih, melaksanakan pengawas ujian dan menjadi anggota PGRI. Maka kreditnya kita isikan, yang totalnya adalah 0,830. Demikian tutorial singkat kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.